Halo semua, balik lagi di Hima Motovlog. Oke, sekarang tanggal 18 April 2020. Sorry kalau misalnya suara gue jadi agak mendem ya, karena gue pakai masker double. Ya, masker balaclava kayaknya terlalu tipis. Wow, masker balaclava kayaknya terlalu tipis. Jadi gue pakai masker scuba. Gue sebenarnya nggak pengen kemana-mana, tapi ya gimana ya, gue punya ide, gue mau bikin sesuatu. Ya kalau misalnya nggak langsung digarap gitu, hilang gitu aja idenya. Terus kalau misalnya ditulis, feel-nya yang hilang. Agak ribet sih soal peridean. Oke. Jadi sebelumnya gue cuma mau bilang ya, mudah-mudahan kita semua, kalian semua, termasuk gue, baik-baik aja, baik-baik terus, sehat-sehat terus, nggak kena sesuatu yang nggak mengenakan. Ya sebenarnya balik lagi, gue nggak pengen bikin konten keluar rumah, cuma masalahnya emang gue mau kemana. Cuma masalahnya emang kondisi gue nggak memungkinkan untuk bikin konten di rumah. Pakai helm full face, badannya kecil, jadinya kelihatannya gede banget tuh kepala kan. Kayak gua. Yuk jalan. Oke, sebenarnya apa yang mau gua bahas kali ini itu terkait dengan motor ini. Jadi gue nggak akan bahas soal keadaan sekarang, tapi gue mau bahas soal motor ini, tepatnya tentang penggunaan lowering kit. Oke, lowering kit untuk R15 versi 3. Aduh, kenapa dia di tengah? Ngerti deh, naik sepedanya pada di tengah. Ya, gue mau bahas kekurangan dari penggunaan lowering kit ini. Dan mungkin itu bisa jadi alasan kalian untuk tidak pakai lowering kit ini. Kenapa? Nah, nanti gue kasih tahu. Tapi sebelum itu gue mau cari tempat dulu nih buat berhenti ya kan, tempat yang oke, yang agak sepi, biar gue bisa bikin video nggak terganggu suara-suara lain. Tapi sebelum itu ya kita nikmatin jalanan sepi. Jalanan sepi dari pengguna kendaraan bermotor, tapi tidak sepi dari pengguna sepeda yang agak ke tengah jalannya. Agak mengerikan. Aduh, helm motor jarang dipakai, berdebu semua.
Ini visor kenapa lagi? Visor gue banyak titik-titik kotor gitu. Wah, itu dibuka. Kayaknya di sini oke. Tapi kita cari tempat lagi deh. Mungkin kita bisa menemukan tempat yang lebih nyaman. Lebih nyaman. Pakai motor sport kayak gini, motor tipe sport kayak gini, mau cc berapa aja, lu kalau misalnya ngebut dikit ada aja yang nggak terima. Rame lagi. Oh, belum, sini doang yang rame. Rame. Wih. Kayaknya di sini oke.
ke tempat biasa. Sebenarnya oke, lanjut. Kamera gue lepas dulu. Nah, di bagian sini kan retak nih. Sini kelihatan nih retak. Sini geset. Itu kan pasti kan mentoknya sama ban. Mentok ini sama ban. Nah, itu lama-kelamaan takutnya bannya juga sobek. Nah, itu kan udah gua tunjukin tuh. Meskipun gua nggak kasih penjelasan banyak. Oke, jadi masalahnya adalah gue bilang ini kekurangan dari kalau misalnya pasang lowering kit. Itu bisa ya kayak yang tadi gue bilang kan, bagian bawahnya itu gue nggak tahu sebutannya apa. Bagian bawahnya itu ya bisa retak kayak tadi yang gue tunjukin. Ya, inilah videonya. Bisa retak kayak gitu. Itu kan pasti posisinya dia mentok sama ban. Jangka panjangnya mungkin itu akan bikin boros ban. Bikin boros ban karena dia kegesek terus kan, kegesek sama yang lancip. Itu kan lancip ya. Bisa kegesek karena itu lama-kelamaan cepet habis. Pertama itu. Kemungkinan terburuknya adalah bannya, mungkin kalau misalnya bannya udah mulai tipis, itu malah bisa jadi robek. Nah, fatalnya di situ. Takutnya bisa jadi robek, tiba-tiba pecah gitu kan. Tapi kalau gue bilang ya, kalau sampai robek pecah gitu sih, itu jangka panjang sih gitu. Terus bagian bawahnya itu kan karena retak, itu kalau terus-terusan kena mungkin bisa aja sampai patah. Itu tadi retaknya udah 2 sisi dan udah lumayan juga gitu loh. Ya enggak sih, maksud gue masih jauh. Kalau yang gue punya ini masih jauh lah dari patah gitu. Tapi mungkin jangka panjangnya bisa patah. Nah, itu menurut gue kekurangan dari pemakaian lowering kit di R15. Tapi itu semua bisa nggak berlaku. Kekurangan itu bisa nggak berlaku untuk solo rider. Ya kalau solo rider sih aman-aman aja. Kecuali kalau emang bobotnya agak berat ya, bukannya gue body shaming. Tapi kalau misalnya agak berat kan dia pasti lebih turun kan. Kalau lebih turun ya rawan-rawan juga, bisa kena juga gitu. Kalau misalnya kalian pakai R15 terus pakai lowering kit, tapi itu adalah motor utama kalian, motor untuk penggunaan sehari-hari, bukan nggak boleh sih, nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya buat penggunaan sehari-hari dan penggunaannya lo butuh buat boncengan, kalau gue pikir sih lo mesti pikir-pikir lagi sih kalau mau pakai lowering kit. Gue mulai aus lagi, aduh, mulai kering mulut gue. Nah, jadi kalian baiknya mesti pikir-pikir lagi kalau mau pakai lowering kit. Tapi ya emang gimana ya, emang si malakama sih kalau menurut gue. Karena kalau buat
badannya kecil dan cenderung pendek, yang nggak terlalu tinggi kayak gua gini, emang perlu banget sih lowering kit. Nah, tapi memang itu kalau misalnya lu masih pakai buat boncengan, buat bawa barang-barang berat, mendingan nggak usah. Karena itu tadi bisa matahin apa itu namanya fender belakang kali ya, nggak tahu gua. Bisa matahin itu, dia nggak langsung patah tapi ngerusak dulu dan jadi boros ban gitu. Kalau misalnya lu pakai lowering kit dan lu boncengan aja, kalau misalnya ada polisi tidur, yang berasa sih polisi tidur sih. Kalau jalan rusak doang sih enggak, tapi kalau polisi tidur itu kedengeran suara kedengeran di bagian belakang, di bagian ban. Itu kayaknya tanda kalau misalnya ban itu mentok sama bagian atasnya itu gitu. Karena bunyinya kalau misalnya benda yang diem kena benda yang diem, paling bunyinya bunyi mentok aja kan, bunyi stok gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya bunyinya agak kayak bunyi gesekan, nah berarti benda yang bergerak nih, berarti kan ban. Itu berarti bannya bisa jadi mentok sama bagian atasnya, dan emang kebukti juga karena bagian atasnya itu jadinya retak ya. Jadi itulah kayaknya itu aja konten gue video kali ini. Jadi ya udah sih, itu aja informasi yang pengen gue kasih tahu, pengen gue sebarluaskan. Jadi makasih ya buat yang udah nonton. Semoga video ini berguna buat kalian, buat hiburan juga. Mungkin kalian gabut gitu kan, di rumah aja. Ya gue juga pengennya di rumah aja, cuma gue nggak bisa produktif di rumah. Produktifnya gue di rumah itu di belakang layar. Sorry, bukan di belakang layar, tapi di depan layar. Enggak juga, di ngadep layar tepatnya. Produktifnya gue kalau di rumah ngadep layar, ngedit atau kerja gitu. Tapi gue nggak bisa ngedit kalau gue nggak syuting kan. Nah kayak gini, gue perlu syuting, gue perlu keluar sebentar buat syuting aja sih. Habis ini gue pulang lagi, mau ngapain juga kan. Ya udah gitu aja video kali ini. Makasih buat yang udah nonton, makasih buat kalian yang udah nonton. Sehat selalu, semoga baik-baik aja, dan semoga keadaan ini cepat selesai lah, cepat kembali normal. Gue udah begah banget di rumah mulu. Ya udah gitu aja, dadah.